Sekali lagi bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung penuh dan kami semua mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo atas pengampunan, abolisi dan amnesti. Karena apa? Karena ini untuk demi kebaikan bangsa yang lebih besar. Kubu Roy Suryo CS mendorong pihak kejaksaan untuk juga melakukan OTT terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Namun OTT yang dimaksud kubu Roy Suryo adalah operasi tangkap terpidana, bukan operasi tangkap tangan. Sylvester Matutina merupakan terpidana kasus fitnah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Operasi tangkap terpidana. Pempenjaraan terhadap terpidana kasus fitnah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Sylvester Matutina yang masih tertunda membuat geram banyak pihak. Terlapor kasus fitnah ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo dan rekan-rekannya sepertinya menjadi pihak yang paling geram. Sebab Sylvester Matutina selama ini menjadi pihak yang paling terdepan membela Jokowi, terutama dalam kasus ijazah. Kubu Roy Suryo CS pun mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan OTT kepada terpidana Sylvester Matutina. Namun OTT yang dimaksud adalah operasi tangkap terpidana, bukan operasi tangkap tangan. Dan saya harapkan hari ini Kejaksaan juga melakukan OTT terhadap Sylvester Matutina. Apa itu OTT? Operasi tangkap terpidana, ya. Jangan sampai ada terpidana masih bisa berkeliaran yang belum punya status saja, ya. Belum punya status loh itu. OTT itu belum punya status, ya. Emmanuel Ebenezer itu belum punya status, tapi bisa ditangkap. Kenapa? Terpidana, ya. Ini kok nggak ditangkap kemarin alasannya sakit. Jangan-jangan bener nih Sylvester ketakutan luar biasa, takut ditangkap oleh jaksa. Belakangan, Sylvester Matutina tengah bermanuver untuk lolos dari bui dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang PK sedianya digelar 20 Agustus lalu. Namun karena Sylvester sakit, sidang PK diundur menjadi 27 Agustus 2025. Terkait permohonan PK, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 dan beberapa rumusan dari hasil pleno kamar di Mahkamah Agung, maka pengaju atau pemohon PK harus hadir di persidangan. Adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi kalau dalam hal ini pemohon harus hadir sendiri di persidangan. Sejak vonis dibacakan tahun 2019 silam, hingga hari ini terpidana Sylvester Matutina masih tidak pernah meringkuk di balik jeruji besi. Yang mengkhianati rakyat Indonesia dan juga organisasi sendiri. Saya mengatakan dengan rasa yang sangat menyesal dan sangat mendalam, saya katakan Bung Noel bukan lagi sebagai Ketua Umum Jokowi Mania. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Mosato. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mosato akan membahas Emmanuel Ebenezer atau biasa dikenal Noel, sang wamenaker kita yang kemarin terkena atau terjaring OTT oleh KPK. Pertama-tama Mosato mau apresiasi untuk aparat penegak hukum, yaitu KPK yang sudah sangat maksimal ya melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum ya. Luar biasa tim surveillance dari KPK yang sudah memantau, memonitor wamenaker kita yang terjaring OTT ini, yaitu Bang Noel, semenjak dia menjabat sebagai wamenaker ya. Kita tahu KPK tidak mungkin sembarangan melakukan OTT ya. Jadi saya mau katakan di awal, teman-teman jangan terkecoh dengan narasinya Noel yang mengatakan dia dijebak ya. Tidak mungkin KPK mau menjebak dia ya. KPK ini sangat maksimal dalam bekerja memonitor tim surveillance, yang artinya tidak sembarangan KPK melakukan OTT ya. Tentu kerja keras, kerja maksimal, kerja yang sangat teliti, kerja intelijensi lah sudah pasti ya. Makanya saya katakan surveillance ya, tim surveillance, tim pemantau ya. Kalau di rumah-rumah mungkin kalian melihat ada CCTV ya. Nah, itulah surveillance ya. Terhadap Noel ini saya mau katakan dia adalah wamen yang serakah ya. Kita harus fair ya. Menjabat belum sampai 1 tahun ya sebagai wamenaker ya, dia sudah terkena OTT. Sisi lain juga dia telah mencoreng pemerintahan Prabowo Gibran ya.
telah menghilangkan kepercayaan dia sebagai seorang pejabat ya. Noel ini terang-terangan ya, karena kita lihat aksi dia di lapangan ya, sebagai wamenaker, sidak sana, sidak sini, belusukan sana, belusukan sini, marah sana, marah sini, tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk satu jari ke orang tunjuk, tapi 4 jarinya lari ke sendiri ya. Ya itu Noel. Jadi belum setahun udah kena OTT. Ya, kenapa saya bilang tadi bahwa Noel ini sangat memalukan untuk pemerintahan Prabowo Gibran ya. Sangat memalukan gitu loh. Karena KPK sudah memonitor aliran dana yang masuk ke Noel semenjak bulan Desember ya. Semenjak bulan Desember ya sudah terjadi penggelembungan dana sebesar berapa? Miliaran ya. 2 miliaran ya. Itu luar biasa. Kita tahu ya track record Noel ini ya, aktivis ya, ojol juga ya, sekarang menduduki dan akhirnya dipercayakan sebagai wamenaker ya. Tentu Saksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman si Filister ini masih dalam awan kehancuran teman-teman. Kenapa? Ya dari awal kehancuran karena si Filister ini teman-teman lah lagi dalam keadaan ya proses hukum untuk pengadilan. Nah kita tahu bersama teman-teman ya bagaimana saat ini si Filister yang saat ini masih juga belum dieksekusi oleh kejaksaan. Ya kalau kita melihat ya bagaimana Filister ini banyak sekali membawa nama ya orang lain untuk mencegah hal ini teman-teman. Ya kalau kita mengetahui bahwa Filister bagaimana dia menyebut nama Gibran dan juga Jokowi teman-teman dalam hal ini. Ya tentu dalam hal ini kalau kita melihat teman-teman bagaimana proses hukum yang sekarang ini yang dia jalankan teman-teman masih belum juga ya untuk dieksekusi. Karena kenapa? Ya kita tidak tahu, mungkin karena reaksi dari kejaksaan atau dari pihak-pihak tertentu teman-teman. Nah dikatakan di sini bahwa masyarakat gak butuh penjelasan Jokowi, yang masyarakat nantikan kapan lu di penjara ya Termuel kalau menghadapi hukum pura-pura sakit yang nangis. Artinya Filister ini banyak sekali alasannya teman-teman. Kalau kita melihat alasan-alasannya beberapa hari yang lalu sakit dan sebagainya teman-teman. Nah dikatakan lagi teman-teman lebih kuat Jokowi di negara ini, nyata belum dieksekusi Filister sampai hari ini. Inilah kekuatan Jokowi. Nah teman-teman kalau kita pikirkan secara logika teman-teman, kenapa sih Jokowi ini sangat berpengaruh di negara ini? Karena dia mantan presiden atau bagaimana teman-teman? Nah tentu teman-teman kita harus mengetahui bersama bahwa Jokowi adalah banyak sekali jalin komunikasi yang baik teman-teman ya, termasuk kepada Pak Prabowo teman-teman. Nah dikatakan bubarkan saja kejaksaan, buat apa ada kejaksaan gak berani menangkap satu orang. Nah artinya di situ teman-teman bahwa bagaimana reaksi sampai saat ini ya kejaksaan ya tidak begitu peduli ya untuk masalah si Filister ini atas dugaan ya pencemaran nama baik dan juga fitnah yang dilakukan kepada Pak JK teman-teman. Ya dikatakan lagi semoga Pak Yusuf Kalla bisa melanjutkan kembali kasus manusia si Filter ini. Nah artinya di situ bahwa semoga Pak Yusuf Kalla ya tidak kaget atau tidak jenuh untuk ya mencari tahu ya kenapa si Filister ini tidak juga dimasukkan ke dalam penjara. Nah teman-teman dikatakan bahwa kejaksaan kalah sama Filister, hancur-hancur hukum ini, hukum rakyat saja ya serahkan ke rakyat beres. Artinya di situ bahwa teman-teman dikatakan bahwa kalau masyarakat sudah turun tangan otomatis itu semua beres teman-teman. Ya nggak bisa lagi ditawar-menawar teman-teman ya, diselesaikan oleh masyarakat Indonesia itu teman-teman ya, ketika diberikan di tangan masyarakat Indonesia. Dikatakan tangkap si Filister segera ya, semoga si Filister ini ditangkap segera teman-teman ya. Ya yang bisa kalau sudah ditangkap dijebak padahal baru ketahuan sebelum tidak diketahui. Nah itu teman-teman ya, dikatakan lagi ke komentar masyarakat Indonesia, ngapain si Filister ngoceh-ngoceh banget seolah-olah dia jujur. Ya artinya di situ bahwa ya merusak nama Prabowo kalau si Filister tidak segera dipenjara. Artinya di situ bahwa ya dia juga banyak membawa nama teman-teman dalam hal ini. Ya kita tahu bersama teman-teman gimana si Filister ini dan siapa saja orang-orang terdekatnya teman-teman disebut tadi Jokowi dan juga Gibran dan sebagainya teman-teman. Nah inilah
mungkin saja ya bisa dikatakan ya inilah orang-orang pelindung si Filister ini teman-teman. Nah untuk itu teman-teman, kita sebagai warga negara Republik Indonesia kita harus pantau terus masalah ini teman-teman ya, sehingga si Filister ini cepat dieksekusi dan juga diberikan pelajaran kepadanya teman-teman ya, karena ini sudah sangat keterlaluan. Kenapa keterlaluan teman-teman? Ya karena si Filister ini juga masih belum dimasukkan ke dalam penjara. Ya pasti kita sebagai orang yang melihat, masyarakat Indonesia melihat enak aja si Filister ini ya, masih ditunda-tunda, masih banyak alasan masih diterima. Tapi bayangkan kalau kita masyarakat biasa yang melakukan seperti ini, otomatis tidak bakalan diterima teman-teman, langsung ditangkap di tempat itu dan hari itu juga. Nah ini yang sangat-sangat miris sekali teman-teman ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita sebagai masyarakat biasa dan juga masyarakat yang saat ini teman-teman sangat-sangat luar biasa sekali ya, bagaimana Filister ini melakukan seperti itu ya, dan tidak patuh untuk dicontoh Filister ini karena dia memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat di Indonesia teman-teman ya. Tentu dalam hal ini ya kita menilai dan melihat bagaimana kualitas Filister ini ketika dia lagi ngomong, ketika berdebat untuk membela dugaan jasa Pak Jokowi dan sebagainya, kasus yang dialaminya selalu bawaannya emosi karena dia adalah ya pikirannya itu lagi kosong. Kenapa kosong? Takut, getar dan sebagainya, karena udah ada ancaman karena sudah diingkar ya untuk memasukkan di dalam penjara. Nah untuk itu teman-teman ya, dalam hal ini ya kita kawal terus masalah ini sampai Filister ditangkap, dimasukkan ke penjara, divonis 1 tahun 6 bulan atau lebih juga ya, itu tergantung kebijakan mereka nanti. Dalam hal ini teman-teman silakan memberikan komentar dan juga tanggapan Anda. Sampai ketemu di channel selanjutnya.